Ilmuwan besar Perancis masuk Islam usai bedah mumi Fir'aun. Dokter bedah terbaik yang pernah dimiliki Perancis, Maurice Bucaille, menyatakan keislamannya setelah membedah mumi Fir'aun. Maurice Bucaille lahir besar dan sepenuhnya menimba ilmu di Perancis. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, ia belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Perancis. Kemudian menjadi dokter bedah terkenal dan terpintar yang pernah dimiliki Perancis modern. Namun, cerita keislamannya mampu mengubah hidupnya dan belakangan menginspirasi banyak orang. Lantas, apa yang ditemukan Maurice Bucaille pada mayat Fir'aun hingga ia memutuskan memeluk Islam? Maurice Bucaille lahir di Prancis. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, ia belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Prancis. Prancis yang terkenal dengan kemajuan ilmu bedah membuatnya ditunjuk untuk melakukan studi tentang mumi dari Mesir dalam upaya untuk menyelidiki misteri Fir'aun. Dalam proyek tersebut, Dr. Maurice Bucaille bertindak sebagai kepala peneliti dan penanggung jawab. Dia mencoba untuk menemukan bagaimana Fir'aun ini meninggal. Sisa-sisa garam yang terjebak dalam tubuh mumi itu adalah bukti bahwa ia meninggal karena tenggelam dan mayatnya segera diangkat dari laut. Dari kondisi jasad mumi tersebut juga diketahui jika para pendeta Mesir terburu-buru melakukan pembalsaman. Di tengah penelitiannya, Maurice mempertanyakan bagaimana para pendeta Mesir mengetahui komposisi bahan untuk pengawetan mayat sehingga tidak hancur kendati terendam di laut. Maurice lalu mendapatkan informasi dari koleganya yang mengatakan Al-Quran membahas tentang masalah tersebut. Kitab suci yang dipercaya Muslim menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun dan mengatakan tubuh tersebut akan tetap utuh meskipun ia telah tenggelam. Maurice makin terkejut dan terus bertanya-tanya, dari mana kitab suci umat Islam ini mendapatkan data, sementara mumi tidak ditemukan sampai 1898. Selain itu, Al-Quran juga baru diturunkan kepada umat Islam selama lebih 1400 tahun setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Bisakah dipercaya Nabi Muhammad tahu tentang ini lebih dari 1000 tahun yang lalu ketika saya baru saja mengetahui hal itu, pikir Maurice. Terpikat dengan Al-Quran setelah mengetahui kisah Fir'aun versi Islam, Maurice berangkat ke Arab Saudi. Kebetulan saat itu di Arab Saudi diadakan konferensi medis yang dihadiri banyak ahli anatomi Muslim. Di kesempatan tersebut, Maurice memberitahu mereka tentang penemuannya, yaitu bahwa tubuh Fir'aun itu tetap utuh bahkan setelah ia tenggelam. Salah satu peserta konferensi membuka Al-Quran dan membacakan surat Yunus ayat 92 yang menceritakan kisah bagaimana tubuh Fir'aun diangkat dari dasar laut dan atas izin Allah, tubuh itu akan utuh agar menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang berpikir sesudahnya. Di tengah-tengah peserta konferensi medis tersebut, Maurice lantas berdiri di tengah dan lantang berkata, "Aku telah masuk Islam dan percaya pada Al-Quran ini," katanya dengan lantang. Ketika kembali ke Perancis, dirinya menghabiskan waktu 10 tahun melakukan studi ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dia kemudian menulis buku tentang Al-Quran yang menghebohkan seluruh negara-negara barat dengan judul The Bible, the Quran and Science, the Holy Scriptures, Examined in the Light of Modern Knowledge. Buku tersebut sangat laris dan kemudian didistribusikan dalam berbagai bahasa, dari bahasa Prancis ke bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Persia, Turki, dan Jerman. Sisi ilmiah dari Al-Quran telah mengejutkan saya sejak awal, karena pikiran saya belum pernah melihat begitu banyak kajian ilmu pengetahuan yang disuguhkan secara akurat. Itu semacam cermin bagi ilmu pengetahuan yang sudah ditulis dalam buku-buku ilmiah selama ini.
padahal ilmu tersebut sudah ada lebih dari 13 abad yang lalu. Sepenggal catatan kata pengantar Maurice dalam bukunya. Ingin lebih mengenali Tuhannya, Viviana masuk Islam. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terlahir dalam keadaan Islam. Banyak orang-orang di luar sana, di luar Islam, yang malah baru merasakan indahnya Islam tidak dari lahir. Mereka terlahir dari orang tua yang memang bukan beragama Islam, seperti halnya kisah seseorang yang ingin memperdalam agamanya, tetapi dia malah tertarik untuk masuk Islam. Dialah Viviana Espin. Wanita kelahiran Ekuador ini tertarik untuk masuk Islam ketika dia ingin memperdalam agamanya. Ketika dia masih kecil, keadaan dalam lingkungan keluarganya tidak baik. Kesulitan ekonomi membuat ayahnya begitu kasar. Tapi ibunya sangat menyayangi dia, hingga dia dimasukkan ke sekolah Katolik yang menurutnya sekolah itu yang terbaik. Ketika Viviana berusia 8 tahun, ayah dan ibunya bercerai. Dia begitu trauma karena kejadian itu. Dimulai dari masalah itulah dia sering menyendiri. Menurutnya, menyendiri lebih menyenangkan. Dia pun memulai kebiasaan itu untuk memperoleh kedamaian berbaring di halaman sekolah, menikmati melihat langit dan merasakan angin. Hal ini terasa begitu damai, ujar Viviana. Selain suka menyendiri, dia juga sering mencurahkan isi hatinya. Ia sering begitu marah ketika mendengar hal itu, yang pada saat itu usia dia mencapai 12 tahun. Ibu senang kau dekat dengan Tuhan, tetapi ibu juga ingin kau memberikan ibu cucu-cucu, ujar ibunya. Akhirnya Viviana memutuskan untuk memperdalam kitab agamanya saat itu. Langkah itu dia lakukan sebagai cara lain untuk lebih mengenal Tuhannya. Akhirnya dia mempelajari kitab-kitab dari agama lain, tapi tidak mempelajari kitab umat Islam yakni Al-Quran. Di negaranya Islam dipersepsikan dengan agama yang buruk. Setelah mempelajari beberapa kitab, dia tetap tidak menemukan jawabannya. Karena rasa tak puas dengan seluruh ajaran itu, akhirnya dia mempelajari kitab Al-Quran. Ternyata dalam kitab umat Islam inilah dia menemukan semua jawaban yang tidak ada dalam kitab lainnya. Dia lantas membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ibunya kembali marah, bahkan lebih besar, yang ketika itu Viviana berusia 18 tahun. Bibinya yang tidak setuju pun ikut membantu dengan membawa buku yang menyerang Islam. Viviana sempat ragu untuk masuk Islam, lalu setelah beberapa bulan kemudian, dia bertemu pria Muslim asal Arab. Kami jatuh cinta dan aku meninggalkan rumah untuk menemuinya di Mesir dan menikah dengannya, kata Viviana. Di Mesir, Viviana masih sempat ragu untuk memeluk Islam. Namun setelah dia bertemu dengan Raya yang memiliki pengetahuan agamanya luas, akhirnya dia yakin. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2009, dia pun bersyahadat dan menjadi Muslim.